para yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban para yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya.
ajaklah banteng-banteng yang lain, termasuk yang pegawai negeri. dipercaya dengan bara yang setia di bawah undang-undang dasar 45.
pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.
para yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Kesempatan untuk mengambil foto pelatihan. Para wartawan silakan kembali ke tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa berbahagia dapat memenuhi permintaan saudara Ketua yang terhormat untuk menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1993-94. Tugas ini saya nilai sebagai salah satu tugas konstitusional Presiden yang penting. Sebelum itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan selamat tahun baru 1993 kepada para anggota Dewan yang terhormat. Semoga tahun yang baru ini memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua, sehingga kita dapat memberikan pengabdian yang sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara yang sedang membangun. Masih dalam suasana perayaan Natal, saya ingin juga menyampaikan ucapan selamat Natal kepada para anggota Dewan dan hadirin semua yang merayakannya. Saudara Ketua yang terhormat, rancangan APBN 1993-94 yang saya ajukan kepada Dewan yang terhormat hari ini sangat penting dan sangat strategis sifatnya dalam keseluruhan perkembangan dan pembangunan bangsa kita. Di dalamnya terkandung apa yang akan kita kerjakan sebagai bangsa dalam tahun terakhir Republik kelima. Kita sungguh-sungguh sedang memasuki tahun yang merupakan tonggak sejarah. Kita memasuki tahun yang menentukan. Kita akan merampungkan pembangunan jangka panjang tahap pertama. Karena itu, dalam tahun terakhir Republik kelima itu, kita harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memantapkan kerangka landasan pembangunan. Dengan begitu, kita benar-benar siap memasuki era tinggal landas. Langkah-langkah strategis itu mungkin saja merupakan langkah yang berat. Dengan meratakan jalan hari ini, perjalanan pembangunan kita di hari esok akan lebih lancar.
Pembangunan kita tetap berpusat pada pembangunan ekonomi. Namun pembangunan suatu bangsa berarti pembangunan semua segi kehidupan yang lain. Tertinggalnya pembangunan suatu bidang akan membuat jalannya pembangunan itu pincang, dan itulah sebabnya dalam membicarakan rancangan APBN tahun terakhir Blitar 5 ini, saya ajak kita semua meneliti keadaan bangsa kita sekarang. Semuanya itu kita lakukan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, dan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Semua yang baik kita mantapkan, kita perluas dan kita perdalam. Yang masih terbengkalai kita benahi, yang bengkok kita luruskan, prakasa-prakasa baru kita lancarkan, dan inilah makna dari pembangunan yang berkesinambungan dengan keberanian untuk mengadakan koreksi dan penyegaran yang terus-menerus. Sasaran kita dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah meletakkan landasan yang kukuh kuat bagi pembangunan nasional tahap berikutnya yang harus tumbuh dan berkembang dengan penuh kemandirian. Landasan yang kuat itu mencakup landasan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Didukung oleh semangat kebangsaan yang tumbuh sejak awal abad ke-20 ini, ditempa oleh suka dukanya perjuangan membangun negara baru, maka landasan ideologi dan politik bagi pembangunan bangsa kita sekarang sudah cukup kuat. Dengan sabar, hati-hati, dan tekun, kita membangun rangkaian konsensus nasional dalam menjabarkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di bawah naungan Undang-Undang Dasar 45, kita telah 5 kali melaksanakan pemilihan umum. Dengan segala kekurangan yang masih ada, lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara makin berfungsi dan saling berhubungan sesuai yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Keyakinan kita makin mantap bahwa setiap orang, setiap golongan, dan setiap umat mempunyai tempat yang absah dalam kehidupan bangsa dan negara kita yang berdasarkan Pancasila. Perbedaan pendapat di antara kita tidak lagi mengenai hal-hal yang mendasar dalam kehidupan negara, melainkan mengenai wujud pelaksanaannya. Hal itulah yang berkembang dalam masyarakat. Hal itu pula yang berkembang di lembaga-lembaga perwakilan. Apapun isi dan lingkupnya, perbedaan pendapat itu tidak lagi menggoyahkan sendi-sendi kebersamaan kita. Semuanya itu kita syukuri sedalam-dalamnya. Lebih-lebih jika kita saksikan dengan pedih masih banyaknya bangsa-bangsa lain yang dilanda oleh pertikaian dan permusuhan dalam tubuhnya sendiri. Yang didapatkan tidak lain adalah perpecahan, kemunduran, dan penderitaan yang tidak berkesudahan. Sejalan dengan meningkatnya taraf pendidikan, bertambah luasnya wawasan, dan bertambah banyaknya informasi yang kita peroleh berkat kemajuan pembangunan, maka kita mencurahkan perhatian yang makin besar terhadap peningkatan mutu demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan tegaknya hukum. Dalam pidato saya kepada bangsa Indonesia pada penutupan tahun 92 minggu yang lalu, saya telah menyampaikan sebagai bangsa yang dijajah selama lebih dari 350 tahun oleh kolonialisme, kita berhak menyatakan kepada dunia bahwa kita sangat tahu makna demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Semangat demokrasi dan hak-hak asasi manusia itu bahkan meresapi setiap kalimat dari Undang-Undang Dasar kita yang lahir dalam perjuangan kita mencapai kemerdekaan nasional. Faham kita mengenai demokrasi dan hak-hak asasi manusia itu berpangkal pada kesadaran kita mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Faham kita bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diresapi oleh keempat sila lainnya dari Pancasila itu. Landasan di bidang pertahanan keamanan terasa cukup kukuh. Doktrin pertahanan keamanan kita mengandalkan diri pada ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman
baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Kekuatan pertahanan keamanan yang kita bentuk tidak tertuju keluar batas-batas wilayah kita sendiri. Kekuatan itu dibangun untuk membela integritas wilayah dan kedaulatan negara. Doktrin pertahanan keamanan kita terbukti berhasil mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah kita sendiri. Pembangunan dalam bidang sosial budaya mencapai banyak kemajuan. Berbagai golongan dalam masyarakat kita yang majemuk ini terbukti menunjukkan toleransi yang tinggi satu sama lain. Malahan telah banyak bekerja sama dan saling tolong-menolong baik dalam suka maupun dalam duka. Namun sukar dihindari tampilnya sekali-kali unsur ekstrim dalam setiap golongan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mengganggu hal-hal yang amat peka dalam hubungan antar golongan ini. Hal ini memerlukan kewaspadaan dan sikap arif dari kita semuanya, terutama para pemuka masyarakat dan pemuka agama, semua golongan dan lapisan. Sementara itu, dewasa ini kita hidup dalam dunia yang sedang berubah. Kehidupan ekonomi dunia sedang mencari bentuk dan keseimbangan baru. Pengelompokan regional sedang bermunculan. Kita memang terus berjuang untuk menghidupkan kembali dialog utara-selatan demi terwujudnya keadilan ekonomi dunia. Kita tidak hanya menunggu-nunggu saja. Keadilan ekonomi dunia itu kita berjuang dengan nyata bersama-sama negara-negara gerakan non-blok lainnya sebagai pelaksanaan dari pesan Jakarta yang merupakan hasil KTT 10 gerakan non-blok beberapa bulan yang lalu. Sebagai ketua gerakan, kita terus berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua keputusan yang telah diambilnya itu. Adapun arah perkembangan ekonomi dunia, kita juga harus tetap memberikan perhatian sepenuhnya pada upaya-upaya yang tidak henti-hentinya untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita. Daya saing kita harus meningkat agar kita mempunyai tempat yang bermakna dalam percaturan ekonomi dunia itu. Sidang Dewan yang terhormat, di bidang ekonomi kita memasuki tahun 93 dalam suasana yang lebih mantap dibanding setahun yang lalu. Waktu saya menyampaikan rancangan APBN 1992-93 kepada Dewan yang terhormat, kita sedang di tengah-tengah upaya untuk menurunkan suhu perekonomian kita. Setahun yang lalu, kita sedang menghadapi tekanan inflasi yang cukup kuat. Defisit transaksi berjalan yang besar, arus pinjaman komersial luar negeri yang hampir melampaui batas yang aman. Bahkan kita juga dibayangi oleh kemungkinan timbulnya kekeringan. Kita bersyukur bahwa tahun 92 telah dapat kita lalui dengan selamat. Sekarang berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada, kita dapat merancang APBN 93-94 dalam keadaan perekonomian kita yang lebih baik. Karena itu kita merasa lebih optimis dalam perjalanan yang akan dilalui ekonomi kita dalam tahun 1993-94 ini. Kendati pun demikian, tahun 92 bukanlah tahun tanpa masalah, bukan tahun yang bebas dari peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Kekeringan memang tidak terjadi, tapi datang musibah bencana alam lain, yaitu banjir dan gempa bumi di beberapa wilayah di tanah air kita. Bencana-bencana itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kehidupan ekonomi setempat. Gempa bumi yang baru-baru ini menimpa Flores telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Saudara-saudara kita di Flores dan pulau sekitarnya mengalami penderitaan yang sangat berat. Musibah itu telah menggugah rasa keprihatinan kita semua yang mendalam dan secara tidak langsung menguji rasa kesetiakawanan kita sebagai bangsa. Sungguh mengharukan tanggapan dan uluran tangan yang spontan dari seluruh penjuru tanah air, dari seluruh kalangan, golongan dan umat semua agama. Ini semua adalah wujud nyata rasa kesetiakawanan dan rasa kemanusiaan bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang layak
kepada arwah saudara-saudara kita yang tewas. Semoga kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan diberinya ketabahan lahir dan batin. Dari mimbar ini saya atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia ingin sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih yang dalam atas ucapan bela sungkawa, keprihatinan dan pemberian bantuan dari banyak sekali kepala negara, kepala pemerintahan, dan badan-badan internasional. Sementara itu, meskipun kegiatan ekonomi secara nasional masih tetap meningkat, beberapa cabang perekonomian masih belum sepenuhnya pulih dari kelesuan. Beberapa cabang lainnya mengalami masalah perburuan. Lainnya lagi masih harus menuntaskan proses konsolidasinya. Tetapi apabila kita melihat berbagai peristiwa dan masalah tadi dalam perspektif nasional dan dalam wawasan yang lebih luas, maka semua itu menunjukkan bahwa bahtera ekonomi kita itu sendiri tetap tegar menuju ke depan. Secara keseluruhan, ekonomi nasional kita memang telah mengalami berbagai kemajuan dibanding setahun yang lalu. Marilah sama-sama kita menelitinya. Melalui berbagai kebijaksanaan yang kita ambil dalam tahun yang baru lalu, tekanan inflasi secara bertahap dapat dikurangi. Selama tahun 92, laju inflasi dapat kita kendalikan pada tingkat yang rendah, yaitu 4,94%. Selama hampir 25 tahun membangun, kita hanya mengalami 2 tahun dengan laju inflasi yang lebih rendah dari itu, yaitu dalam tahun 71 dan tahun 85. Keberhasilan ini patut kita catat dan harus kita pertahankan. Kestabilan harga memang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh, karena inflasi mempunyai dampak luas terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat. Harga-harga kebutuhan rakyat yang mantap adalah landasan bagi terciptanya rasa tentram dan ketenangan hidup rakyat. Sebaliknya, harga-harga yang terus membubung merupakan sumber kesengsaraan masyarakat dan keresahan sosial. Harga-harga yang stabil juga merupakan syarat untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Demikian pula hanya dengan suasana harga-harga yang stabil, maka para petani kita, para usahawan kita dapat mengelola usaha mereka secara lebih produktif, mengatur produksi mereka secara lebih pasti, dan menyusun rencana investasi mereka secara lebih rasional dan lebih berwawasan jangka panjang. Semua itu berpangkal pada adanya kestabilan harga. Sesungguhnya lah harga-harga yang stabil berdampak bagi pemerataan dan pembuatan ekonomi. Situasi tersebut semakin mantap. Selama tahun 92, harga minyak ekspor kita baik, sehingga penerimaan ekspor cukup mantap. Yang sangat mengembirakan adalah perkembangan ekspor migas. Selama 10 bulan pertama tahun 92, ekspor migas meningkat dengan hampir 20%. Pada bulan khusus untuk pertama kalinya ekspor non migas bulanan melampaui nilai 2 miliar dolar Amerika. Pada bulan Oktober nilai ekspor non migas mencapai lebih dari 2,3 miliar dolar Amerika. Perkembangan ekspor non migas yang cukup besar hari ini terjadi justru dalam suasana ekonomi dunia yang secara umum masih saja lesu. Hal ini makin mempertebal keyakinan kita bahwa upaya-upaya dan langkah-langkah deregulasi yang kita ambil sampai saat ini memang membawa hasil. Juga tampak bahwa ekspor non-migas kita telah menemukan momentumnya. Tugas kita selanjutnya adalah memelihara dan memperkuat momentum yang sudah tercipta itu. Kita perlu terus menyempurnakan pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi secara konsekuen, melanjutkannya untuk bidang-bidang industri, pertanian, dan lain-lain yang sampai sekarang belum sepenuhnya kita tangani, meningkatkan prasarana pendukungnya, dan terus berusaha mendorong investasi di bidang ekspor non-migas.
Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, ekspor hasil industri tetap merupakan penggerak utama dari perkembangan ekspor non-migas kita yang dinamis itu. Perkembangan ekspor non-migas kita di waktu-waktu mendatang sungguh akan tergantung pada keberhasilan kita dalam membangun industri dalam negeri yang efisien, produktif, dan benar-benar mampu bersaing di pasaran dunia, termasuk industri-industri yang mengolah hasil pertanian dan sumber alam lainnya. Upaya kita untuk meningkatkan ekspor non-migas memang terkait erat dengan upaya kita untuk melaksanakan industrialisasi yang mampu bersaing di dalam dan di luar negeri. Keduanya harus dilaksanakan dalam satu strategi yang terpadu. Sebagai beberapa segi penting lain dari neraca pembayaran juga menunjukkan perbaikan selama tahun 92. Pada tahun 1990-91, sewaktu ekonomi kita memanas, impor kita di luar minyak bumi dan gas melonjak cepat, meningkat dengan lebih dari 30%. Dengan adanya kebijaksanaan pengendalian moneter yang didukung dengan kebijaksanaan untuk mengelola pinjaman komersial luar negeri, maka pertumbuhan impor non-migas dapat kita kendalikan menjadi sekitar 11% pada dalam tahun 1991-92. Dalam tahun 1992-93, impor non-migas diperkirakan tumbuh dengan laju sekitar 13%. Dengan kembalinya pertumbuhan impor pada tingkat yang lebih normal dan dengan ekspor non-migas yang diharapkan dapat terus meningkat, maka perimbangan antara ekspor dan impor menjadi lebih baik dan defisit transaksi berjalan secara bertahap mengecil pula. Dalam tahun 1991-92 yang lalu, defisit transaksi berjalan masih besar, yaitu mencapai 4,4 miliar dolar Amerika. Perkiraan sementara menunjukkan bahwa untuk tahun 92-93 ini defisit tersebut dapat turun menjadi 3,8 miliar dolar Amerika. Untuk tahun 1993-94 nanti, apabila kita mampu mempertahankan momentum ekspor kita dan apabila pertumbuhan impor tetap dalam batas-batas yang normal, maka defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran kita perkirakan akan dapat turun lagi menjadi sekitar 3,2 miliar dolar Amerika. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kita dewasa ini sedang dalam proses menuju ke arah tingkat defisit transaksi berjalan yang lebih wajar, yaitu yang mampu kita pikul dalam jangka panjang. Upaya kita untuk mengkoordinasikan pinjaman komersial luar negeri melalui tim PKLN juga nampak membawa hasil. Seperti kita sadari, pinjaman komersial luar negeri mengandung persyaratan bunga dan masa pengembalian yang berat. Karena itu, apabila dimanfaatkan melalui batas-batas yang aman, jelas dapat memberatkan neraca pembayaran di waktu mendatang. Selama beberapa tahun yang lalu, pinjaman komersial luar negeri meningkat sangat cepat. Tetapi selama tahun 92, perkembangannya mengarah pada kestabilan dan tidak menunjukkan pelonjakan yang mengkhawatirkan. Namun dalam masalah ini, kita sama sekali tidak boleh meninggalkan kewaspadaan dan sikap berhati-hati. Sebab apabila pinjaman komersial melonjak dengan cepat, maka situasi ekonomi kita di dalam dan di luar negeri akan berubah dengan cepat pula. Karena itu adalah mutlak bahwa perkembangan pinjaman komersial luar negeri harus tetap kita waspadai dengan cermat dan pelaksananya harus benar-benar sesuai dengan urutan prioritas nasional. Dalam pada itu, cadangan devisa kita terus meningkat yang sekarang mencapai lebih dari 11 miliar dolar Amerika. Ini merupakan perkembangan positif dalam neraca pembayaran kita. Semua hasil-hasil positif tadi tidak kita capai dengan cuma-cuma tanpa pengorbanan. Sejak awal kita menyadari bahwa kita harus melewati masa penyesuaian ekonomi yang tidak ringan. Menurunkan suhu perekonomian berarti mengurangi kecepatan perputaran mesin ekonomi setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Dalam tahun 92,
beberapa cabang kegiatan ekonomi mengalami perlambatan dan bahkan kelesuan. Namun di banyak cabang kegiatan ekonomi yang lain, irama kegiatannya tetap memadai dan beberapa di antaranya justru meningkat terus. Ekspor non-migas masih tetap kuat. Produksi hasil-hasil industri terutama yang dipasarkan untuk ekspor tetap berkembang dengan baik. Karena curah hujan yang cukup, maka produksi tanaman pangan ternyata juga baik. Dalam tahun 92 produksi padi diperkirakan naik dengan lebih dari 5%, sedangkan dalam tahun 91 yang lalu mengalami kemerosotan sebagai akibat dari kekeringan di beberapa daerah penghasil. Dalam pada itu nilai proyek-proyek IMDN yang disetujui selama tahun 92 menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi nilai totalnya tetap memadai dan apabila dilaksanakan maka akan mampu mendukung kegiatan ekonomi di waktu-waktu mendatang. Sementara itu nilai proyek-proyek PMA yang disetujui dalam tahun 92 ternyata lebih tinggi dibanding tahun 91. Selanjutnya, impor bahan baku dan barang-barang modal yang mendukung kegiatan produksi dan investasi dalam negeri secara total juga meningkat, meskipun laju peningkatannya tidak setinggi tahun 90 sewaktu ekonomi kita memanas. Dengan demikian, tahun 92 jelas bukan tahun kemandekan ekonomi. Tahun 92 adalah tahun penyesuaian yang diiringi pertumbuhan ekonomi yang memadai. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan kembali normalnya suhu perekonomian, maka tugas kita selanjutnya mencakup dua hal. Yang pertama adalah mengkonsolidasikan situasi stabil yang telah dicapai itu. Dan yang kedua adalah terus memperkuat kemampuan perekonomian kita agar dapat melaju lebih cepat tanpa menimbulkan lagi pemanasan suhu ekonomi. Kita ingin tumbuh dengan laju yang cukup tinggi dalam suasana yang stabil. Mengenai konsolidasi ekonomi, maka yang paling penting adalah keteguhan hati kita untuk tetap memegang prinsip-prinsip dasar pengelolaan ekonomi makro yang sampai sekarang terbukti mampu menghasilkan kestabilan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, saya tidak jemu-jemu menyebutkan hal ini, karena kestabilan ekonomi makro adalah prasyarat yang mutlak bagi keberhasilan apapun yang kita lakukan di setiap bidang kegiatan ekonomi. Pengalaman yang sangat pahit dari negara-negara lain yang telah memberikan banyak pelajaran mengenai hal ini. Karena itu kebijaksanaan anggaran negara harus tetap didasarkan pada disiplin anggaran berimbang dan dinamis. Juga penting sekali kita tetap pegang teguh prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian pula kebijaksanaan moneter harus selalu dilaksanakan serasi dan saling menunjang. Jangkau semua penjuru dunia. Sambungan telepon sentral otomat meningkat 20 kalinya dari 77,7 ribu satuan sambungan dalam tahun 68 menjadi hampir 1,6 juta dalam tahun 91-92. Tidak dapat diragukan bahwa kemajuan di bidang pembangunan prasarana ini telah mendukung perkembangan ekonomi di daerah-daerah, telah memperkuat Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi, dan telah ikut memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pembangunan berbagai prasarana ini telah memperluas pemerataan, pemantapan stabilitas nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi yang berhasil kita capai selama 25 tahun ini disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun, penanaman modal oleh dunia usaha telah berkembang pesat. Namun perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir ini sebagai hasil dari langkah-langkah diregulasi dan debirokratisasi. Dalam tahun 88,
nilai penanaman modal dalam negeri yang disetujui adalah 14,2 triliun rupiah, sedangkan nilai penanaman modal asing yang disetujui 4,5 juta dolar Amerika. Selama 2 tahun berikutnya, gairah investasi sangat kuat. Dalam tahun 90, nilai penanaman modal dalam negeri yang mendapatkan persetujuan sudah mencapai 55,3 triliun rupiah, sedangkan nilai penanaman modal asing mencapai 8,7 miliar dolar Amerika. Bersamaan dengan peningkatan penanaman modal yang sangat cepat itu, suhu perekonomian meningkat. Karena itu, untuk mendinginkannya, diambillah langkah-langkah yang tepat di bidang moneter, fiskal, dan pinjaman komersial luar negeri. Sebagai akibat dari langkah-langkah tadi, nilai penanaman modal dalam negeri yang disetujui dalam tahun 92 menurun menjadi 29,3 triliun, sedangkan untuk penanaman modal asing masih meningkat dan mencapai 10,3 triliun dolar Amerika. Meskipun ada penurunan akhir-akhir ini, namun secara umum minat penanaman modal dalam negeri masih tetap tinggi. Secara kumulatif selama 5 tahun, dari tahun 88 sampai dengan tahun 92, nilai penanaman modal dalam negeri yang disetujui mencapai 159,4 triliun rupiah, sedangkan nilai penanaman modal asing yang disetujui sekitar 37 miliar dolar Amerika. Karena berbagai sebab, memang tidak seluruh persetujuan tersebut akan menjadi kenyataan. Jumlah keseluruhan rencana penanaman modal ini sangat besar. Karena itu meskipun baru sebagian dari rencana-rencana tadi yang telah dilaksanakan, namun sudah dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Mengingat keterbatasan keuangan negara yang masih akan kita rasakan di tahun-tahun yang akan datang, maka untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kita harus terus memacu penanaman modal oleh dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Para anggota majelis yang terhormat, sejak awal pelaksanaan pembangunan, sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan yang kita ambil selalu dilandasi oleh tekad kemandirian, yaitu tekad untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai bangsa yang merdeka, bertaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Seluruh upaya pembangunan kita untuk memajukan bangsa di segala bidang, untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan, tidak lain adalah upaya kita untuk menuju ke arah kemandirian bangsa dalam arti yang saya sebutkan tadi. Pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini telah menambah mantapnya kemandirian kita. Tercapainya dan dapat dipertahankannya swasembada beras menambah mantapnya kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Kita tidak lagi harus menjadi sandera dari pasang surutnya pasar beras dunia seperti sewaktu kita masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia di waktu yang lalu. Pesatnya kemajuan industri dalam negeri telah menghasilkan barang kebutuhan konsumsi dan kebutuhan produksi yang kita perlukan. Bahkan makin banyak pula hasil-hasil industri kita yang berhasil menerobos pasar dunia dan mampu bersaing serta menandingi produk-produk bangsa lain di negara lain. Ini merupakan bukti nyata meningkatnya kemandirian kita, tidak hanya dalam arti pasif, tetapi kemandirian dalam arti aktif. Kemampuan dan penguasaan bangsa kita di bidang rekayasa dan rancang bangun juga sangat berkembang dibanding sewaktu kita mulai melaksanakan pembangunan. Kita akan terus meningkatkan upaya kita di bidang ini. Kita menyadari sepenuhnya bahwa penguasaan teknologi yang relevan bagi pembangunan adalah kunci bagi kemajuan dan kemandirian bangsa di masa mendatang. Di bidang pembiayaan pembangunan secara bertahap kita juga terus melangkah maju ke arah kemandirian yang makin mantap. Dalam tahun 68, sebelum kita mulai pembangunan, penerimaan dalam negeri pemerintah hanya cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutinnya yang sangat terbatas. Dalam tahun-tahun selanjutnya,
penerimaan dalam negeri ini dapat kita tingkatkan. Dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, kita memupuk tabungan pemerintah. Ini merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari kekuatan sendiri yang secara bertahap menggeser peranan bantuan luar negeri. Karena ketergantungan kita pada minyak di waktu lalu, tabungan pemerintah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surutnya harga pasar minyak di dunia. Kemerosotan harga minyak yang terjadi terutama dalam tahun-tahun pertengahan dasawarsa 80-an telah mengakibatkan tabungan pemerintah merosot. Pada tahun terakhir pelita keempat, tabungan pemerintah hanya mencapai kurang dari 2,3 triliun rupiah. Dalam masa sulit itu, demi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan, kita memanfaatkan bantuan luar negeri yang cukup besar untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan. Namun dengan tekad kemandirian yang teguh dan dengan kerja keras dalam tahun-tahun selanjutnya, kita berhasil meningkatkan lagi tabungan pemerintah. Dalam tahun 92-93, tabungan pemerintah itu diperkirakan mencapai 13,3 triliun rupiah. Ini berarti bahwa tabungan pemerintah meningkat hampir 6 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Dengan tekad kemandirian yang sama dan dengan kerja keras, kita akan terus berusaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah sehingga peranannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan terus meningkat pula. Dengan makin berkurangnya ketergantungan kita pada minyak bumi, makin berkurang pula pengaruh gejolak harga minyak bumi terhadap pemupukan tabungan pemerintah dan terhadap penerimaan devisa kita dari ekspor. Dengan demikian, landasan kemandirian kita bertambah luas dan kukuh pula. Kita semua menyadari bahwa kemajuan apapun yang ingin kita capai, maka pembangunan lahir batin manusia Indonesia adalah yang utama. GBN 88 menyatakan bahwa semua golongan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara terus-menerus dan bersama-sama supaya meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dalam rangka ini, kehidupan keagamaan umat beragama kita terus bertambah semarak. Rumah-rumah peribadatan dari semua pemeluk agama bertambah banyak jumlahnya dari tahun ke tahun. Pengunjung masjid-masjid, gereja-gereja, dan rumah-rumah peribadatan lainnya terus bertambah besar jumlahnya, terutama dari kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, telah berkembang sikap hidup lebih rukun dan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan antara sesama pemeluk agama. Kerukunan kehidupan beragama yang dalam itu sangat diperlukan untuk memberikan kekuatan batin kepada kita sebagai bangsa dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam melaksanakan pembangunan selama ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 5 tahun yang lalu, ketika saya bersedia diangkat sebagai presiden, saya menyadari sedalam-dalamnya betapa berat tugas yang akan saya pikul. Bangsa ini berketapan hati merampungkan pekerjaan besar. Bangsa ini telah membulatkan tekad untuk meletakkan landasan pembangunan yang kuat agar bisa memasuki era tinggal landas. Saya telah melaksanakan tugas memimpin saudara-saudara semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk merampungkan pekerjaan besar itu. Setiap karya manusia tidak pernah tanpa celah. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki kesempurnaan. Sebagai karya manusia, pembangunan kita pun mengandung kekurangan. Kekurangan ini kita terima dengan penuh kesadaran. Tetapi pembangunan kita juga banyak mencapai kemajuan. Kemajuan itu kita rasakan dengan penuh keyakinan. Kemajuan dan keberhasilan kita itu diakui dan dihargai oleh badan-badan internasional dan kalangan dunia yang berwibawa. Pengakuan serta penghargaan keberhasilan tadi meliputi berbagai bidang: swasembada beras, keluarga berencana, peningkatan peranan media dalam pembangunan, pendidikan, pengelolaan pinjaman luar negeri, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pemerataan dan pengurangan kemiskinan,
Pengakuan serta penghargaan itu membuat kita berbesar hati. Tetapi kita menyadari bahwa tantangan-tantangan besar masih saja berada di hadapan kita. Dinamika pembangunan mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan adalah proses yang tidak pernah hentinya. Masalah-masalah lama yang kita selesaikan mendatangkan masalah baru yang menunggu penyelesaiannya pula. Keberhasilan telah kita capai melewati ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Tidak jarang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berat. Kadangkala langkah yang harus kita ambil terasa berat dan pedih. Kita telah memikul beban berat dan menahan rasa pedih itu. Karena kita percaya langkah tadi adalah untuk kebaikan kita sebagai bangsa, untuk kebaikan generasi-generasi yang datang, untuk kebaikan anak cucu kita di masa mendatang. Ibarat perjalanan panjang, saya telah memimpin bangsa ini mendaki gunung-gunung, menuruni lembah-lembah, dan mengarungi lautan-lautan. Kadang-kadang cuacanya cerah, tidak jarang badai menyerang pula. Kepada seluruh bangsa Indonesia, saya sampaikan rasa terima kasih yang dalam, rasa hormat saya yang setinggi-tingginya atas kesediaan mengikuti kepemimpinan saya selama 5 tahun terakhir ini. Keberhasilan kepemimpinan saya adalah berkat dukungan, kepercayaan, dan kerja keras dari semua kalangan, golongan, dan generasi bangsa ini. Segala kekurangannya adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia. Atas segala dukungan terhadap kepemimpinan saya sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dukungan itu memberi kekuatan batin bagi saya. Rasa terima kasih yang sama saya sampaikan kepada kritik dan koreksi terhadap saya selama masa kepresidenan 5 tahun yang lalu. Kritik dan koreksi itu saya gunakan untuk mawas diri. Juga saya pahami sebagai wujud tanggung jawab untuk ikut memperbaiki kebijakan yang saya jalankan. Menjelang hari-hari terakhir tugas kepresidenan saya untuk semuanya tadi, juga atas nama Saudara Wakil Presiden Sudarmono, Sarjana Hukum, saya sampaikan rasa terima kasih dan saya menyadari sedalam-dalamnya bahwa setiap kekuasaan dan kepercayaan diberikan haruslah dipertanggungjawabkan. 5 tahun yang lalu, saya beri kekuasaan dan kepercayaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan GBHN. Hari ini, dengan rasa lega dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Tahu, pelaksanaan kekuasaan dan kepercayaan itu saya pertanggungjawabkan kepada Majelis penyelenggara negara tertinggi, penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Laporan pertanggungjawaban jawab saya ini disertai dengan lampiran yang memuat secara lengkap dan rinci pelaksanaan pembangunan selama ini. Dengan izin Saudara Ketua yang terhormat, naskah pidato pertanggungan jawaban beserta lampirannya itu segera saya serahkan secara resmi kepada Saudara Ketua yang terhormat setelah saya akhiri laporan pertanggungan jawaban ini. Secara ikhlas saya ingin menyatakan bahwa sebagai mandataris, saya menjunjung tinggi penilaian majelis terhadap pelaksanaan tugas saya. Demikian ini Saudara Ketua yang terhormat, saya akhiri pertanggungan jawaban saya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Bapak Presiden, bagaimana kesan-kesan Bapak setelah rakyat mempercayakan kepemimpinan bangsa ini kepada Bapak? Ya, tentu pertama-tama kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena sidang umum MPR tahun 93 ini telah berjalan dengan baik. Walaupun belum keseluruhannya selesai, tetapi mengenai tugas dan fungsi daripada MPR dalam rangka menghasilkan garis-garis besar haluan negara dan ketetapan-ketetapan lain termasuk daripada pengambilan sumpah atau menyaksikan pengucapan sumpah daripada Presiden terpilih telah berjalan dengan baik. Tentu bagi saya yang memperoleh kepercayaan untuk ke-6 kalinya ini merupakan suatu kebahagiaan, tapi juga merupakan satu beban yang tidak ringan dalam mengemban kepercayaan. Karena itu pada waktu saya ditanya oleh fraksi-fraksi apakah bersedia, kemudian lantas saya kembalikan kalau ini merupakan kepercayaan daripada rakyat keseluruhannya, ini saya terima sebagai panggilan pengabdian saya kepada negara dan bangsa yang sekarang masih membangun ini. Dan tinggal sekarang melaksanakan segala ketetapan-ketetapan MPR sebagai landasan operasional daripada Presiden mandataris untuk melaksanakan pembangunan khususnya daripada Repelita ke-6 yang insya Allah sebentar lagi akan saya jabarkan. Maka pada kesempatan ini tentu saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan juga terima kasih kepada rakyat melewati wakil-wakilnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberi kepercayaan kepada saya. Dengan segala keterbatasan, tapi yakin akan kemurahan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ridho, perlindungan dan bimbingan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta partisipasi daripada rakyat itu, tentu kita akan bisa menyaksikan lagi akan hasil-hasil daripada pembangunan secara keseluruhannya itu. Sekali lagi saya terima kasih dan tentu langkah-langkah yang akan saya ambil dalam waktu yang singkat mudah-mudahan akan segera bisa terbentuk kabinet pembangunan ke-6 untuk menunjuk pembantu-pembantu yang akan duduk dalam kabinet tersebut agar supaya segera bisa melaksanakan tugas. Bila mana tidak ada suatu apa akan saya usahakan supaya sebelum Lebaran kabinet itu telah bisa terbentuk karena memang sudah menunggu tugas, terutama nanti 1 April sudah mulai daripada tahun anggaran yang datang dan harus segera kita laksanakan. Dan mudah-mudahan semuanya akan bisa dilaksanakan. Sekali lagi saya terima kasih dan juga mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.